Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid apa namanya? Al-Iman. Hadirin hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat yang besar tadi imbaulah, yang kecil tadi semua nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kajian kita masuk surga sekampung. Dalam perjalanan ceramah dari kemarin, yang paling sulit sampai ke tempat ceramah Masjid Indah. Tangga susah. Ternyata sulitnya perjalanan itu ingin menceritakan sesuai dengan judul, susahnya masuk ke dalam surga. Kalau mau masuk masjid ini aja susahnya begitu, apalagi mau masuk ke dalam surga. Tapi susahnya masuk ke dalam surga itu karena al-jaza ala qadril amal, sesuai dengan kadar tingkat kesulitannya. Semakin sulit maka semakin tinggi pula lah derajat surganya, insyaallah. Ustaz, kenapa masuk surga itu sulit, banyak ujiannya, banyak cobaannya Ustaz? Karena balasannya surga. Kalau cobaannya ringan, ya balasannya kipas angin. Tingkat kesulitan. Nah, orang beriman itu tidak mau masuk surga sendirian. Itu maka judulnya masuk surga sekampung. Karena ketika nanti Allah perintahkan orang beriman itu, salamun alaikum, kalian dapat keselamatan, selamatlah kalian masuk surga tibetum, karena kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga, khalidin, kekal di dalamnya. Tapi orang beriman tidak mau, bukan melawan Allah. Tidak mau apa maksudnya? Ya Allah, teman kami yang lulus sekampung satu masjid mana? Mengapa dia tidak ada sekarang? Ternyata teman-teman itu transit. Itulah makanya kita pagi tadi minta 7 kali jangan sampai transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dari mulai rukun yamani sampai hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya, 70.000 malaikat di antara rukun yamani sampai ke hajar aswad. Satu malaikat uli ajnihatin, bersayap, masna 2 sayap, sulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Itu menunjukkan bahwa kita ini minta jauhkan dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Amin. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua umat Muhammad selamat dari api neraka. Masalah minta surga, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dengan iman dalam hatinya, dengan amal perbuatannya, pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Yang jadi masalah masuknya kapan? Iya, kalau kloter 1, kalau kloter 200. Itulah mengapa judulnya pagi menjelang siang ini adalah masuk surga sekampung.
Karena jangan egois, cuman mau masuk dirinya saja. Kalau ada suami yang pakai kain sarung, pakai baju koko, pergi ke masjid, pulang dari masjid zikir baca Quran, habis itu pergi ke masjid lagi, anaknya dia nggak peduli pakai narkoba, istrinya dia nggak peduli nggak pakai jilbab, itu namanya egois, masuk surga sendirian. Makanya bapak-bapak, kepala rumah tangga, abang-abang, panggillah istrimu. Oh my dear, kamu. Tadi judul pengajian kami masuk surga sekampung. Aku nggak ingin masuk surga sendirian. Masalah di surga kesunyian aku nggak penting, karena di sana bidadari sudah banyak menunggu. Tapi aku tidak ingin masuk tanpamu. Nggak ada lu, nggak rame. Begitu juga ibu, oh papa, oh suamiku, oh ayah anak-anakku. Aku tidak ingin masuk surga sendirian. Aku sudah ngaji, aku sudah tobat, aku sudah baca Quran. Aku ingin masuk surga bersamamu, mas. Aku nggak ingin punya suami Fir'aun. Setelah suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, selamatkan anak-anaknya dari zina, dari narkoba, dari ngelem, dari LGBT, dari pacaran, dari bonceng-bonceng, dari buka aurat, dari celana jin, dari celana hantu, dari baju setan. Maka sempurnalah dia menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah bapaknya selamat, istrinya selamat, ibunya selamat, anaknya selamat, mantunya selamat, cucunya selamat. Kenapa selamat? Memang keluarga itu keluarga Pak Selamat. Makanya selalu doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Dan ternyata yang pertama kali sampai ke bulan itu memang Pak Selamat. Telah sampai ke bulan Neil Armstrong dengan oleh sebab itu maka kita ini minta selalu selamat. Ustaz selamat, nanti datang ke rumah ya. Untuk apa? Baca doa. Dan ketika saya datang tadi diucapkan tidak mau kalau diucapkan selamat datang. Iya datangnya selamat, pulangnya. Maka saya maunya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Assalamualaikum, selamat engkau dari neraka jahanam, selamat engkau masuk ke dalam surga Allah. Warahmatullah, dengan rahmat Allah itulah kau masuk surga. Kau masuk surga bukan karena sholat 2 rakaat, kau masuk surga bukan dengan sedekahmu, tapi kau masuk surga karena rahmat Allah. Wabarakatuh. Semoga berkah anakmu, berkah istrimu, berkah rumahmu, berkah suamimu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah yang terucap dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyakiti hati orang, kau mati disumpah orang. Ketika kau mati tak satu pun mengucapkan innalillah. Jangan meninggal Pak, alhamdulillah. Nah, setelah kita bersih dari silap salah dosa kepada Allah, bersih kepada manusia, maka isilah hidup ini dengan ibadah. Ibadah yang paling afdal adalah ibadah. Apa yang paling afdal ya? Ya Rasulullah, ya. Ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu di masjid. Masjid ini indah luar biasa. AC-nya 1, 2, 3, 4. Berasap nampak. Tapi kenapa tetap panas orang? 16 Celcius kata dia. Maksudnya 16 itu kalau dekat-dekat situ. Kalau di sini 35 ya. Sebab itu maka ini masjid mantap. Di mana-mana masjid saya sudah bawa laptop. Mohon maaf Pak Ustaz, ini infocus nggak hidup. Di sini infocusnya langsung diikat pakai besi supaya apa? Maling nggak bisa copot. Masjid ini cantik dan indah.
Bapak ibu melihat saya ke dalam, saya dalam bisa melihat keluar. Ketahuilah, saya ketika melihat bapak luar seperti melihat ikan mas koki. Kita seperti berada, kita berkata begitu, mereka juga begitu. Kami melihat Ustaz seperti ikan cupang. Kita berada di ruang kaca, Masya Allah. Kita tidak terhalang untuk ibadah. Suara azan dari masjid ini boleh keluar. Ada di beberapa tempat tidak boleh keluar. Contohnya Singapura. Tak boleh. Padahal itu dulu negeri Islam Melayu. Namanya kerajaan Tumasik. Tapi ketika berubah menjadi where are you come from? I'm coming from Singapore. Maka berubah. Nauzubillah. Kalau di masjid masih ada suara anak-anak menangis, kalau di masjid masih ada suara anak berteriak-teriak, bersyukurlah, berarti masjid itu 20 tahun akan datang tetap ada orang sholat berjamaah. Tuh, anak yang nangis itu yang akan menangis. Tapi kalau di masjid itu suasananya sudah sepi, sunyi, tak ada suara, hati-hati. Kadang ada masjid itu isinya, ya diisi orang-orang yang udah ditai-tai malaikat maut. Ada masjid itu isinya yang azan sama yang imam sama. Dia mengeluarkan suara, kita yang cemas. Allah. Tapi tadi saya bertemu dengan pengurus-pengurus masjid, orang yang semangat muda semua. Masalah muda dan tua ini bukan lihat umurnya, bukan lihat keriputnya, tapi lihat semangatnya. Saya ngajar sama mahasiswa, umurnya 19-20, tapi semangatnya semangat orang tua letoy. Kalian ini kenapa? Galau Pak Ustaz. Galau kenapa? Dia ditelepon gak angkat SMS. La ilaha illallah. Kok bisa rusak otak kalian? Saya aja yang sudah tua begini duduk di kantin bolak-balik perempuan lewat. Apa yang kalian cemas dalam hidup ini? Gimana Pak Ustaz nanti kami nikah dengan dia, kalau dia nggak mau terima kami, kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, Mas Bro. Bahkan tubuh hilang berganti, hilang satu, tubuh 1000. Apa yang kau cemaskan? Akhirnya bangkit semangat dia. Allah Allah, Allah Allah. Mana mau kita pinang Pak Ustaz? Ini anak-anak muda nih, bawaannya mau kawin. Banyak-banyaklah kalian puasa sunat. Kalau banyak puasa sunat, insya Allah mata sayu. Kenapa? Nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, ada cewek cantik. Gua gak melihat tuh. Oleh sebab itu maka tujuan daripada ibadah itu bukan cuma ngajak kita masuk surga, tapi ibadah itu tujuannya untuk menjaga diri dari dosa. Sholat, apa tujuan sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ustaz Somad, fahsya itu apa? Dosa. Mungkar itu apa? Dosa. Fahsya sama mungkar apa bedanya? Jangan tanya. Itu caranya kalau kita nggak bisa jawab. Fahsya dosa, mungkar dosa. Bedanya apa? Kalau fahsya dosa yang terkait dengan seksual, sedangkan mungkar dosa yang tidak terkait dengan seksual. Kalau ada orang menggelapkan uang masjid, fahsya apa mungkar? Kalau ada orang melakukan pelecehan seksual, fahsya apa mungkar? Kenapa dosa dibagi dua? Karena ada orang yang sopan, santun, baik, sedekah, sholat, tapi gatal. Ada sebaliknya, sama istrinya setia, ngomong nggak pernah porno, matanya nggak jelalatan, tapi koruptor. Yang paling baik adalah selamat dari fahsya, selamat dari mungkar. Itulah tujuan sholat. Ketika tangan diangkat takbiratul ihram,
Allahu Akbar, maka kau pun selamat dari fahsya dan munkar. Matamu hanya melihat ke tempat sujud saja, tidak mau melihat ke tempat yang lain. Tak pernah orang sholat dan Pak Lurah. Siapa coba? Kenapa? Karena dia takut bergerak. Andai gatal kepalanya, dia garuk sekali saja. Gatal lagi sekali. Gatal juga lagi, batalkan pergi ke rumah sakit. Inilah yang diajarkan dalam sholat. Sampai bergerak pun kau tidak mau, kecuali darurat boleh. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fis sholat. Walaupun kau sedang sholat, Allahu Akbar, lewat dua yang hitam. Pertama kalajengking, kedua ular, boleh kau bunuh. Dan mukulnya nggak boleh berhenti, terus pukul sampai mati. Jangan pukul sekali berhenti lagi saja. Apa maknanya? Sholat mengajarkan takut, takut bergerak, takut melihat langit, takut. Allahu Akbar. Mantap ya fokusnya. Boleh action lagi berapa? Boleh. Apa maknanya? Begitulah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Kalau puasa, puasa pun jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kami wajibkan kepadamu puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu takut. Takut apa? Takut makan. Makan itu halal apa haram? Halal. Minum itu halal apa haram? Halal. Tapi saat puasa kau takut mendekati yang halal. Kalau yang halal saja kau takut, apalagi yang haram. Oh, Ustaz Somad sudah ceramah 45 menit. Diawali setengah 9, sekarang 9.15. 45 menit sudah ceramah, nggak ada minum dari tadi. Kalau gitu Ustaz puasa? Enggak. Saya bukan takut minum. Nah, ini saya nggak takut. Saat itu dia tidak ingin mengkhianati dirinya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah sholat takut keji mungkar, puasa la'allakum tattaqun. Ada lagi ibadah yang paling hebat, ada faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. La rafatha, rafatha sama dengan fahsya, jangan ada seksual. Wala fusuqa, fusuqa sama dengan mungkar, kejahatan non seksual. Tapi haji tambah satu lagi, wala jidal. Apa itu jidal? Kali, sumpah serapah, gosip, adu domba. Kalau sudah haji, jangan lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, Ibu Ajah itu dulu, wow, mulutnya Pak Ustaz. Setelah balik haji, lebih parah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Haji itu dulu orangnya ngomongnya nyelekit, sakit hati kita ngomong sama dia. Tapi setelah balik mendengar ceramah Ustaz Somad, sekarang dia diam, nggak ada ngomong-ngomong, diam. Kenapa? Hilang ingatan Pak Ustaz. Bukan itu yang diinginkan Allah. Allah ingin kita sadar. Bukan karena setelah dihilangkan ingatan, tapi memang benar-benar kita melawan hawa nafsu. Maka ibadah itu bukan orang yang rajin beribadah itu yang selamat, tapi orang yang rajin beribadah dan merubah perilakunya. Saya heran lihat orang sekarang pergi ke Mekah Pak Ustaz, balik dari Mekah nggak ada perubahan. Bapak Haji itu kemarin belum ke Mekah celana pendek, pulang dari haji malah nggak pakai celana sama sekali. Na'udzubillah. 50 menit saya sudah ceramah. Itulah maka dari tadi saya bilang ke sana aja. Tolong jangan sukur-sukur. Ustaz tadi bilang ibu-ibu. Lihat jam. Jadi sebenarnya siapa kita? Hawa mutabak, memperturunkan hawa nafsu,
Kalau kau marah sedang berdiri marah, duduklah. Kalau kau marah sedang duduk, maka berbaringlah. Ketika marah itu datang dari kobaran api neraka, pergilah ambil air, berwudu. Wudu enggak mempan, masuk ke kolam. Airnya dingin, insyaallah kau tak marah, menggigil gitu. Maka ibu nanti siapkan air dingin. Kalau nampak bapak agak marah, siramkan dia. Insya Allah makin marah. Beri aku pesan ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Beri aku pesan ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Beri aku pesan ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Karena marah tak menyelesaikan masalah. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz jangan marah, nanti semuanya tak ada yang marah. Anaknya mau dibawa, anak lajang, Pak kami jalan-jalan ya, silakan. Kami pulang pagi ya Pak, enggak apa-apa. Istri bapak dilarikan orang, enggak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Pada perkara yang mesti marah, kita mesti marah kita. Karena agama Allah diinjak-injak, mesti marah. Ini Ustaz Somad ini sedang marah atau apa? Enggak, saya tak marah. Memang stylenya gitu. Ana uhibbuka fillah, aku cinta karena engkau karena Allah. Maka jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani, semoga Allah menyayangiku karena Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya begini ini laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan yang nulis gini pingsan saya langsung. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap larangan mahasiswa bercadar? Mahasiswa nggak boleh bercadar. Mahasiswi yang bercadar. Kenapa ketika melihat ada mahasiswi yang pakai celana jeans kita tidak marah? Melihat ada yang pakai celana pontong kita tidak marah. Melihat ada yang pakai celana sempit kita tidak marah. Tapi kenapa ketika ada yang bercadar kita marah? Apa sebabnya? Setan sedang bermain. Padahal cadar bagian dari ajaran Islam. Banyak hadis yang mengatakan cadar wajib. Walaupun saya tidak sependapat dengan itu. Ulama Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan cadar wajib, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan cadar wajib. Tapi saya condong kepada pendapat mengatakan cadar mustahab, anjuran. Baik bercadar itu. Anak-anak gadis yang cantik, maka kalau dia pakai cadar bagus, sehingga dosen-dosennya di lokal tidak lagi rusak konsentrasinya. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Jangan sampai dia cantik pergi ke masjid, akhirnya banyak orang-orang tua yang bawa motor masuk parit gara-gara dia. Supir-supir angkot habis nabrak-nabrak itu gara-gara. Bagus. Kenapa kalau melihat orang pakai cadar kita risau, gelisah, bahkan kita ejek? Ninja nih. Setan sedang bermain. Hati-hati. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Saya tidak berpendapat cadar itu wajib, tapi saya tidak mengejek perempuan yang pakai cadar. Bagus, tak salah. Jangan halangi orang mau pakai cadar. Dia bukan menjaga dirinya. Kalau ada perempuan pakai cadar, dia bukan menjaga dirinya, tapi dia ingin menjaga kita supaya tidak berzina mata. Berzina mata dia cadar. Apalagi kalau pakai celana sempit sampai menjerit itu celana. Bagaimana hukumnya menggunakan dana zakat mendanai kegiatan masjid, misalnya untuk kajian, kepemudaan, sarana remaja masjid dan sebagainya? Sebagian ustadz nggak setuju. Ini yang nggak setuju. Sebagian lagi setuju. Yang setuju ini namanya mazhab gelas. Yang tak setuju ini mazhab botol.
Alasan mereka yang tak setuju kenapa? Karena zakat itu sudah jelas alokasinya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf gak boleh di otak-atik. Gak ada di situ untuk masjid, kata kelompok ini. Tapi kata pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606 dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib, dikutip oleh Syekh Antiah Shahar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa untuk masjid, untuk sekolah, untuk beasiswa, untuk itu masuk dalam fisabilillah. Itulah dia. Kami nampaknya condong mengambil masuk fisabilillah. Malaysia, mahasiswa Malaysia dibiayai di Kairo dari uang zakat. Masuknya kemana? Fisabilillah. Itu nanti kalau ada ustaz yang mengatakan boleh, berarti dia condong kepada fisabilillah. Saya mempunyai orang tua yang hobi menghutang, hingga hutang yang udah di mana-mana. Saya sebagai anak ingin melunasi hutang orang tua, tapi kemampuan gaji saya belum cukup. Pertanyaan, bagaimana bicara ke orang tua saya agar orang tua berhenti berhutang? Gak bisa Anda, karena orang tuamu tidak mau menerima nasihatmu. Kalau kau ceramahi dia, dia anggap kau mengguruimu. Jangan nanti pulang kau panggil dia, papa, mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Gak bisa. Maka cukup kau sampaikan saja ceramah Ustaz Somad, potong 3 menit, kirim ke nomor WhatsApp-nya. Kalau tidak ada, suruh dia ngutang beli paket. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang suka mengutang, ada orang yang mati syahid. Orang mati syahid bebas dari merasakan sakaratul maut, bebas dari merasakan azab kubur, bebas dari merasakan hisab. Illa dain, kecuali orang yang ada sangkut paut hutang piutang. Hai orang yang sobi ngutang, hai orang yang suka ngutang, nanti di akhirat kau akan dituntut. Yang kau makan uang haram karena kau tidak membayar harta mereka. Uang haram yang kau makan dari nasi haram berubah menjadi darah haram. Darah haram masuk ke dalam jantung, menyembur naik ke otak, isi otakmu menjadi haram. Maka kepalamu pun susah untuk beribadah. Kenapa? Karena isi otak haram. Nasiyatin kadibatin khafi'ah, ubun-ubun buat dosa, buat haram, gara-gara makan haram. Hai bapak ibu yang suka makan haram, nanti di akhirat kau akan mencari mereka. Dari sejak mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Idris, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, sampailah zaman sekarang kau akan mencari mereka untuk membayar kepada mereka. Hai bapak ibu yang suka mengutang, nanti sampai masanya kau datang menghadap Allah, sholatmu banyak, puasamu banyak, zakatmu banyak, infakmu banyak, tapi ternyata kau belum bayar hutang, maka mereka akan menuntut dan amalmu akan berpindah kepada mereka. Ketika amalmu habis, sementara orang yang kau hutang masih banyak, maka dosa mereka akan berpindah kepadamu. Maka hati-hatilah engkau. Sudah cukup. Berapa menit? Mungkin dia lagi ceramah tahuan aja. Wah, ini kelihatannya Ustaz ini sesat nih. Apakah termasuk ngatur Allah kalau kita doa minta jodoh dengan kriteria sedetail mungkin sampai menyebutkan namanya? Bagaimana jika doa yang kita panjatkan ternyata tidak sesuai? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Nabi berdoa menyebut nama orang. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolonglah kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Tolong agama ini dengan 2 Umar. Kalau 2 Umar dimasuk Islam, insya Allah Islam akan kuat. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu nama kerennya Abu Jahal. Kalau 2 Umar dimasuk Islam, insya Allah kuat. Kuatkan ya Allah. Jadi kalau ada orang berdoa, aku ini orang yang lemah ya Allah, kuatkanlah aku dengan 2 orang ini.
supaya aku bisa menikah dengan Fatimah dan Khadijah, ya Allah. Boleh? Masyarakat terbagi dua, yang satu marah, yang satu takut. Menyebut nama boleh. Ya Allah, itu anak Pak Haji cantik, orangnya rajin, jilbabnya panjang. Aku tak ingin dia tiba-tiba menikah dengan suami yang pemain bola basket. Nanti habis anak Pak Haji itu diangkat-angkatnya. Aku ingin dialah menjadi peneman hidupku sampai akhir. Ya Allah, kebetulan Pak Haji itu di samping. Kata Pak Haji, insya Allah. Oleh sebab itu kalau kau sebut nama boleh, tapi jangan kalau nggak dapat kau marah. Ya Allah, tolonglah hembuskan angin cinta ke dalam hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, tolong kau hembuskan angin puting beliau. Kalau memang dia jodoh baik bagiku, ya Allah, buatlah pertemuanku dengan dia. Langkah rezeki pertemuan maut dalam genggaman Allah. Tapi andai tidak, ya Allah, aku tahu ada rencana yang lebih indah akan kau berikan untukku. Sesuatu yang tak pernah didengar telinga, tak pernah dipandang mata, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Maka senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak bapak-bapak, tanyalah bapak-bapak yang sudah menikah ini. Padahal dulu Pak Ustadz, saya maunya bukan sama itu. Saya mau sama ini, tapi alhamdulillah saya gak jadi sama ini. Kenapa? Mati ya. Ternyata di balik itu ada skenario indah. Maka yang paling indah itu bukan ikut kemauan kita, tapi ikut kemauan Allah. Allah beri yang kita perlu, bukan yang kita mau. Masalah berdoa apakah boleh detail? Doanya terlalu detail. Ya Allah, ini ada jantan tanah mau dijual berdebat dengan Pak Kepala Desa, dengan Pak RW, harga 2 km ke 35 harga seminggu. Jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepada-Mu, ya Allah, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu-satu, karena aku yakin Kau tahu yang aku mau. Apakah kesalahan kepada orang lain bisa gugur di hadapan Allah jika hanya dimaafkan dalam hati tanpa ketemu orangnya? Misterius ini. Apakah kesalahan kepada orang lain, kita yang salah sama orang lain, jika hanya dimaafkan dalam hati? Yang maafkan dia, bukan kita. Iya kalau dia maafkan kita, kalau tidak kita yang minta maaf sama dia. Pak Haji, saya minta maaf dan Pak Haji, kau sudah lama aku maafkan. Nah, bagiku kau adalah seperti anakku sendiri. Kemarin duit Pak Haji aku ambil, bayar dia. Oleh sebab itu jangan pernah ada sangkutan-sangkutan kepada manusia. Bahwa ada orang menipu kita, mengejek kita, biarlah itu menjadi amal soleh bagi kita, insyaallah. Amin. Diejeknya kita di internet, dicaci makinya kita di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, gak usah dibalas. Lihat Ustaz Somad, pernah gak Bapak Ibu melihat saya membalas di YouTube, membalas di komen video, membalas di Facebook? Ada pernah saya balas? Gak pernah saya balas. Kenapa? Saya gak punya passwordnya. Gimana mau balas? Jadi yang mengelola itu siapa? Admin. Saya tahu saya orangnya emosional, masih muda, darah bergejolak, mendidih. Saya tahu diri saya, ini kalau aku berturutkan nanti gawat. Akhirnya saya serahkan, nih kelola, tapi masukan dari saya, jangan sampai saya tahu password. Kalau sampai saya tahu, gawat nanti. Nah, jadi kita mau manage diri kita. Sudah tahu orangnya emosional, suka mancing-mancing, ya salah sendiri. Siapa yang mau main api, dia yang terbakar. Menuai, menebar angin, menuai badai. Oleh sebab itu jangan kita lakukan. Kitalah yang paling mengerti tentang diri kita. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Insya Allah kita semua masuk ke dalam surga satu kampung. Ketika nanti masuk surga itu berbondong-bondong, pakai kloter-kloter. Berikut ini kata malaikat, jamaah Masjid Al-Iman. Yang pertama,
ketua masjid, ya, sekretaris, bendahara, imam, muazzin, bilal, semua masuk, semua jamaah. Tiba-tiba ada Ustaz Somad di belakang. Malaikat nanya, ini jamaah masjid iman? Enggak. Loh, kok bisa sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya kita bergabung dengan orang-orang. Tiba-tiba pas saya masuk ke surga, saya lihat wajahnya tidak ada. Saya tanya malaikat, hai malaikat, wajah-wajah ini kemana? Kata malaikat, mereka di VIP. Ternyata Ustaz Somad cuma masuk surga kelas ekonomi. Selama di dunia Abdul Somad lah yang masyhur, Abdul Somad videonya yang viral, berceramah, semua orang mau salaman. Tapi rupanya ada orang yang tidak dikenal di bumi, tapi malaikat sudah lama mengenalnya karena dia lebih ikhlas. Amin. Ada ibu-ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, dia bukan RCMA, dia tidak pernah di Kairo, dia bukan ustazah, tapi hatinya bersih, tak ada hasad, tak ada murka, tak ada dendam, tak ada marah. Hatinya bersih, maka dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT. Ada anak muda ketika nafsunya bergejolak, tapi dia tetap beribadah kepada Allah, dinaikkan Allah derajatnya. Belum di akhirat, di dunia sudah naik derajatnya. Mana dia? Itu dia tetangga. Allah Allah. Begitu cara menghibur orang yang datang terlambat. Insya Allah semuanya kita ini masuk ke dalam surga Allah. Makanya ketika baca Yasin 3 kali diulang, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Anaknya nanya, mama, ya kenapa diulang 3 kali, Ma? Dari kecil udah kayak gitu. Nah, itu ucapan dari Allah untuk orang yang mau masuk surga. Salamun, selamat kalian. Qaulan, ucapan Allah, mir rabbir rahim, dari Allah yang maha penyayang. Ucapan itu saking inginnya kita ulang 3 kali. Ingin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dengan syarat bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi sebesar apa Pak Ustaz? Kayak kecoa. Sebesar itu ada sombong di hatimu. Siapa yang paling sombong di antara kita ini? Ustaz Somad lah yang paling sombong. Dia duduknya di atas kursi, yang lain di bawah. Dia ngomongnya pakai mikrofon, yang lain enggak. Ini bukan sombong. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu penasaran, Ustaznya kemana? Kalau saya enggak pakai mikrofon, bagaimana saya mau ceramah? Mikrofon. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, doakan, ya Allah, bersihkan hati Ustaz Somad dari sombong. Putuskah hubungan kita setelah kita selesai pengajian ini? Tidak, kita akan bertemu dalam doa. Menangis ibu tulis air mata, ya Allah, Ustaz mau pesan doa apa Pak Ustaz? Satu saja. Apa doanya? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ini jam 1 nanti masih ada acara TV One di Azikra dengan Ustaz Arifin Ilham. Kalau mati sekarang, penggantinya sudah ada. Hidup ini kita tak perlu takut. Ustaz takut betul mati? Saya tak pernah takut mati. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, ditakdirkan Allah aku hidup besok pagi, alhamdulillah aku bisa beramal soleh. Besok aku masuk kelas ngajar ke kampus. Kalau ditakdirkan Allah aku mati malam ini, alhamdulillah besok aku tidak lagi melihat orang pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Jadi dunia ini gak boleh selalu ditakuti. Orang takut gara-gara terlampau takut, stres, depresi, stroke, mati.
Apa ditakutkan? Hidup di sini, jalani saja kehidupan ini, mengalir seperti air saja, tapi jangan pula terlampau seperti air kemana-mana sampai tak jelas. Harus ada cawannya, harus ada gelasnya. Mudah-mudahan kita akhir daripada air itu masuk ke muara sampai ke laut lepas, dan di saat itulah kita dalam kehidupan yang kekal abadi, ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasiddiqin bersama orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat yang terbaik dalam kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Gimana sih perbandingan dunia dengan akhirat itu Pak Ustaz? Gimana sih perbandingan makanan dunia dengan makanan akhirat itu Pak Ustaz? Kau celupkan ujung jarimu ke dalam lautan, lalu kau tarik ke atas, kau lihat berapa tetes yang jatuh ke bawah. Satu tetes itulah dunia, sedangkan inilah akhirat. Satu tetes cuma. Kalau kau kaya di dunia ini, kalau kau masyhur di dunia ini, kalau kau ganteng di dunia ini, itu cuma setetes. Jangan bangga. Kalau kau miskin, kalau kau susah, kalau kau melarat, kau sakit, jangan sedih, karena itu pun juga cuma setetes. Ada kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum meninggal dikepakkan malaikat sayapnya, maka sebelum mati mata orang soleh itu melihat tempatnya, dan saat itu dia tersenyum walaupun kematian itu sakit. Kenapa? Karena sudah nampaknya ente berada di blok C nomor 15. Jelas tempatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang melihat tempat kita sebelum mati. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah sampai mati. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Aku takut mati, aku takut masuk neraka, aku takut kena azab. Jangan kau takut. Aku sedih, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan harta. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat itu yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati ya Allah, wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan kami ampunan dosa-dosa kami sesudah mati ya Allah. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma qim lana bi husnil khatimah, wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li walidaina, kedua orang tua kami, wa li abaina
ummahatina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal makan sekolah kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Melahirkan kami bersimbah darah, menetes air mata, meregang nyawa ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah mendahului kami, ampunkan silap salahnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi salat duha karena kami kencing di kainnya. Berapa kali kami tidak jadi dia tahajud malam karena kami menangis sampai pagi. Tak dapat kami membalasnya ya Allah. Allahumma ja'al al-jannah ma'waha. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, walidaina, kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi mereka kama rabbayana shaghira. Sebagaimana mereka memeluk cium kami, sebagaimana kasih sayang mereka pada kami yang tak sanggup kami balas, begitu pula lah hendaknya anak-anak kami nanti mengasihi kami di saat kami sudah tua. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari seks, dari virus HIV, AIDS, dari LGBT. Bersihkan mereka supaya mereka bisa ke surga bersama kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, kawan-kawan kami sekampung yang masih belum dapat hidayah, Allahumma di qaumana, berikan mereka hidayah ya Allah. Saudara-saudara kami, saudari-saudari kami, bukakan pintu hati mereka untuk berhijab, menutup aurat ya Allah. Masukkan mereka semua dalam kebaikan ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami masuk orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf dari ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe. Okay.